lanjut yang tadi Bang, apa kalau buat usaha itu ya Bang, pasti kita inilah banyak kendala-kendala, terutama kita yang baru merintis usaha tadi, seperti modal. Di modal ini kan nanti menentukan seberapa besar usaha yang kita dirikan. Nah, modal ini juga bukan tentu yang menjadi faktor utama Bang, dalam mendirikan suatu usaha ini. Kalau misalkan usaha kita itu bergelut di bidang jasa, misalkan seperti buat usaha ojek dan lain sebagainya, itu kan modal yang dikeluarkan nggak terlalu besar, hanya ya mungkin motor dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalkan usaha yang membutuhkan modal besar, itu yang mungkin jadi kendala semua orang untuk berani menjadi seorang wira swasta. Nah, selain modal itu mungkin ini Bang, kualitas dari barang dan jasa yang kita miliki, yang kita tawarkan kepada konsumen itu seperti apa. Berbeda dengan produk-produk yang mungkin sudah dikenal orang dan sudah tahu kualitasnya seperti apa, mungkin kita tidak usah pontang-panting untuk memperkenalkan usaha itu, dengan sendirinya orang-orang itu pun datang. Nah, kadang kita yang merintis itu pun kadang merasa kecewa, wah ini produk yang saya tawarkan kepada konsumen itu tidak laku gitu. Ya padahal artinya sini bukannya tidak laku, tetapi mungkin ini produk dan jasa yang kita tawarkan kepada masyarakat atau konsumen itu belum dikenal oleh orang banyak. Nah, tapi ini yang menjadi kendala dari para pengusaha-pengusaha baru, dengan melihat pesaingnya, produk-produk yang lebih lama ada dan sudah dikenal masyarakat, sehingga menurunkan mental untuk bersaing bisnis di pasaran. Nah, itu yang kedua tadi, masalah kualitas. Terus yang ketiga adalah masalah ini Bang, promosi. Nah, promosi ini membutuhkan modal yang besar juga, apalagi sebagai sebagai pengusaha baru, dan produk barang dan jasa yang kita jual itu juga baru, belum dikenal, dan otomatis pengeluaran untuk promosi ini juga membutuhkan waktu dan juga membutuhkan modal yang cukup besar sekali. Nah, tapi sekarang ada kita terbantu dengan adanya media sosial, seperti ada Facebook dan Instagram yang menyediakan konten gratis, dan kita bisa promosi secara gratis di media sosial. Nah, itu membantu kita untuk mengembangkan usaha kita. Nah, tapi mungkin ada beberapa pengusaha baru yang mungkin dia masih menggunakan sistem konven, artinya sistem lama yang dia tidak paham dengan adanya teknologi, yang mungkin teknologi itu justru bisa meningkatkan omset atau bisa memperkenalkan produknya itu kepada masyarakat. Nah, itu mungkin banyak kendala-kendala ya Bang, seperti itu dalam menjalankan suatu bisnis atau usaha. Dan itu tadi mungkin juga kita, jika kita mempunyai modal yang tidak terlalu banyak, terus kualitas barang itu sendiri ya mungkin kualitasnya itu tidak kalah lah dengan produk-produk yang sudah ada di pasaran. Dan tapi dengan kendala kita tidak berani bersaing dengan produk lain yang sudah ada di pasaran, dan
mental dari pengusaha itu apa sudah down terlebih dahulu karena dia sudah berpikir, wah ini kualitas dari barang dan jasa yang kita tawarkan kepada masyarakat itu pasti sudah apa tidak bisa bersaing dan pasti tidak laku di pasaran. Nah itu mungkin yang menjadi apa namanya kendala dari berkembangnya suatu usaha itu sendiri. Nah yang ketiga tadi ada masalah promosi juga, dan kita harus barang yang baru itu, usaha yang baru itu ya memang harus dipromosikan secara artinya secara masif supaya orang-orang masyarakat itu tahu apa produk yang kita jual itu apa. Nah itu mungkin banyak sekali dukanya di situ Bang, apa untuk para pengusaha-pengusaha awal ya kan. Ya mungkin bahkan tidak sampai 1 tahun usaha itu sudah tidak berjalan lagi, itu mungkin banyak apa Bang yang seperti itu. Ya mungkin sukanya apa kita gembira misalkan kita baru merintis usaha dan mungkin tadi Bang Iput apa sudah ada beberapa orang yang datang dan itu mungkin membuat kita semangat. Ya meskipun saya pun juga begitu, apa pertama kali membuka usaha apa mungkin ada yang datang 1-2 orang itu sudah apa kita senang sekali Bang. Ya artinya begini, apa yang kita lakukan itu ada hasilnya gitu. Ya meskipun kita harus optimis terus, apa namanya pasti usaha kita akan semakin ramai dan dikenal oleh masyarakat. Nah itu berbedanya ketika kita bekerja di suatu perusahaan yang mungkin perusahaan itu sudah dikenal oleh orang banyak ya Bang, sudah dikenal oleh orang banyak dan perusahaan itu mungkin sudah berdiri lama. Artinya kita bekerja di situ, kita tinggal menjalankan sistemnya Bung, apa Bang, kita tinggal menjalankan sistemnya dan kita hanya memperbaiki atau mungkin apa tidak bisa memperbaiki yang ada di situ. Tapi ketika kita membuat usaha baru, justru kita yang istilahnya babat alas di sini kita mulai dari awal, artinya harus menata sistem itu dan apa mulai dari awal lagi, dan berbeda ketika kita bekerja di perusahaan yang sudah besar. Apa mungkin merintis dari awal itu lebih sulit apa dibandingkan kita bekerja dengan melanjutkan yang sudah ada gitu. Ya mungkin itu banyak sekali suka duka yang selama ini kita alami dalam berwirausaha Bang. Nah di sini Bang Iput mungkin punya cerita apa bagaimana sih nanti apa selama ini Bang Iput menjalankan usaha, terus mungkin banyak sekali apa yang dialami oleh Bang Iput sendiri, dan mungkin Bang Iput bisa ceritakan di sini apa mengenai apa sih Bang mungkin apa dukanya, kesulitannya, atau Bang Iput merasa senang sekali ketika ternyata usaha itu menghasilkan apa untuk kita gitu. Ya mungkin seperti itu aja apa Bang pertanyaan dari saya, yang mungkin bisa dijawab dari Bang Iput. Monggo Bang, silakan Bang. Dukanya ya Bang ya? Iya betul. Kalau tadi sih dari modal sih ya, kalau saya ya Bang ya? Iya. Kalau saya sih ikut modal aja. Kalau modalnya cukup untuk warteg ya warteg. Kalau untuk cukup untuk apa kedai ya kedai, cukup untuk kafe ya kafe, rumah makan ya rumah makan, gitu aja enak. Jadi kita nggak ada gengsi, nggak ada tanggungan, dan kita tenang aja. Mau hari ini laku berapa, besok laku berapa, itu nggak ada tanggungan, selesai di situ. Terus untuk apa tadi, selain apa tadi, kualitas barang dan jasa yang kita tawarkan ya. Kualitas ya tentu kalau
dan memang beda dengan produk yang sudah terkenal selesai di situ ya Pak. Tapi kalau produk kita ini produk bikinan sendiri, apa ya, home home industry atau made by chef gitu ya, made by chef gitu ya. Memang kita harus babat alas Bang. Jadi ya yang jelas butuh waktu, pendekatan, dan makin gencar promosi. Dan untuk promosi memang apa ya, zaman sekarang ini nggak perlu ini sih, cuma beli kuota aja sih, asal rajin gini aja sih Bang. Rajin gini ya, udah sampai kadang teman-teman saya yang onlinean ya, teman saya yang onlinean itu gini aja sih, itu kayak apa ya, captionnya itu ngirim mana itu udah sampai luar Jawa semua, itu luar biasa. Jadi ya nggak ada alasan lah orang sekarang untuk nggak berdagang, karena ya sekarang itu kan memang officeless ya Bang ya. Jadi orang nyetok di rumah aja, dia jualan kayak di apa namanya, kayak spot merek ya, kayak Tokopedia atau Shopee gitu kan, apa itu, marketplace ya. Iya, marketplace. Dia buka toko di marketplace aja, nggak perlu toko di rumah gitu, udah enak, udah bisa jualan kemana-mana. Kalau produknya yang antik-antik atau memang berkualitas bisa sampai ke luar negeri gitu kan. Dan udah luar biasa omsetnya dari situ. Dia di rumah aja sama anak sama istri. Tapi kan kalau suka dukanya ini kalau pedagang ya Bang, itu yang pertama mental dulu yang disiapkan, karena spekulatif dan apa ya, itu hubungannya sama tema kajian kita yang sebelumnya itu Sarkus Sadar itu ya, berlapang dada aja. Artinya apa, siap-siap kecewa tapi jangan sampai kecewa gitu aja. Iya. Siap-siap kecewa tapi jangan sampai kecewa gitu aja sih. Karena pembeli ini kadang ya aneh-aneh ya, oh mas, ininya kok sedikit sih, kalau saya mungkin ya, ininya sedikit sih kok murah sana, kok enak sana, ini kurang manis, ini kurang dingin, ini apa ya, kita nggak bisa memungkiri pasti kita bertemu dengan pembeli seperti itu. Berdoa aja kita bertemu dengan pembeli yang baik-baik gitu. Kan kita punya doa, kalau kita baik, insya Allah yang beli yang baik-baik juga. Iya, betul. Kalaupun ada satu dua ya dia nyasar gitu aja, ngasih kita pahala ya. Kita pahala gitu aja. Kita diem aja lah kayak gitu. Dukanya ya Bang, dukanya ya seperti itu. Kadang kalau mungkin apa ya, nggak laku ya, gitu, semua pengusaha itu pasti gitu. Jadi jangan sampai kita lebay sendiri ya Bang. Pertama berbuka usaha gitu kan, seminggu terus nggak laku, terus langsung bikin status usaha kok nggak laku-laku, kok Allah gini sih. Bukan gitu, semua pengusaha itu pasti gitu. Ada yang kebalikannya Bang, ada yang kebalikannya, yang teori 3 bulan ya. Ada yang 3 bulan tuh laris, terus habis itu tiba-tiba sepi. Sama dia bikin status, kok Allah gini ya, gitu. Dikira prank apa gitu. Lu makanya yang mental dulu lah. Ya, harus sadar. Kalau sukanya sih ya bisa kumpul sama anak istri, bisa kayak dan jadi anak kita mungkin bukan anaknya orang lain, anak tetangga. terus rumah kita juga bukan rumah orang lain gitu. Bukan cuman rumah buat tidur doang kayak hotel gitu, bukan. Terus ya tahu seluk beluknya rumah lah, ibaratnya. Sukanya itu gini lagi Bang,
kan kita punya jam kerja kita sendiri yang bikin ya Bang. Iya, betul. Kita nggak terpaut Sabtu atau Ahad ya. Kita mau buka, kita mau tutup juga terserah kita sendiri. Di samping itu, tapi juga jadi untuk disiplin. Karena kalau buka saya nanya sendiri ya, kemarin jam 7, kemarin jam 9, kemarin belum subuh udah buka. Nah, ini kemarin buka, sekarang tutup. Buka lagi 2-3 bulan tutup. Ini orang yang beli males. Kalau kalau saya sih kemarin ada pengalaman unik ketika pertama kali buka itu ada cewek cowok anak kecil kan, ada cewek cowok anak kecil itu beli es degan. Ini apa ya, temenan lah. Inti mungkin mereka ngedet gitu. Ayo ngedet di kedai baru ya gitu kan. Itu mereka tuh pesan gini, kan saya jualan es degan tuh kan satu porsi 5.000 kan. Iya. Saat tanya itu mau es degan dibawa pulang apa dimakan sini gitu. Yang ceweknya pengen dibawa pulang, yang cowoknya yang makan situ. Jadi fitrahnya laki-laki sama perempuan gitu ya, beda. Tapi akhirnya makan di kedai sini. Nah, kedai di sini beli berapa gitu, tak tanya lagi. Beli 1 jadi 2 boleh enggak? Jadi ya dapat pelanggan pertama anak kecil cewek cowok, pesennya 1, gelasnya 2 gitu. Jadi ya unik-unik aja kadang pembeli itu ya. Dan apa ya, sebuah mekanisme, sebuah proses nanti akan bagaimana, akan kemana gitu ya. Yang jelas sih sesuatu yang ada itu berasal dari sesuatu yang enggak ada, sesuatu yang besar juga berasal dari sesuatu yang kecil gitu kan. Sama kalau kayak kita dosa kita mungkin yang segunung ya berasal dari dosa-dosa kecil yang kita sepelekan gitu kan. Sama juga apa ya, pahala juga gitu, pahala yang seluas samudra juga berasal dari setetes, tiap tetes pahala yang kita hasilkan dengan keringat kita apabila kita niatkan apa ya, semua usaha, semua pekerjaan kita itu dengan ibadah. Itulah kan kira-kira suka dukanya sih, banyak sukanya aja kalau saya insya Allah, banyak sukanya, doanya aja. Gitu Bang. Gitu. Oke Bang, apa ya, memang buat usaha itu ya Bang, nggak semudah yang kita pikirkan ya. Ya mungkin kita melihat hanya seorang pengusaha yang mungkin sudah sukses. Nah, tapi di dalam kesuksesannya itu pasti di awal merintisnya itu pasti banyak sekali kesulitan. Banting tulang dulu Bang. Ya betul. Ya berbeda jika ada pengusaha yang mungkin meneruskan usaha dari orang tuanya yang mungkin sudah sukses atau sudah settle gitu ya Bang. Ya, usaha itu sudah berjalan dan anaknya ini meneruskan apa pengelolaan dari orang tuanya, ya mungkin itu berbeda. Nah, tapi seperti kita yang mungkin apa merintis dari awal dan di ini nih Bang, iya dari nol dan dengan kondisi yang ada sekarang ini, ya mungkin kita masih dalam kondisi ini ya Bang, apa di era pandemi COVID yang mungkin sedang di Indonesia sedang mengalami resesi ekonomi dan mungkin banyak sekali yang terkena
PHK dan usahanya menurun, dan sehingga dengan banyaknya yang di PHK itu daya beli dari masyarakat itu menurun Bang, dan itu mengakibatkan banyak sekali usaha-usaha yang mungkin banyak yang gulung tikar dan mungkin omsetnya menurun dan lain sebagainya. Nah, kita yang berani untuk merintis usaha di tengah-tengah pandemi ini, nah kita itu merasakan sekali sulitnya bagaimana membangun usaha dari awal dengan kondisi yang seperti ini. Ya mungkin berbeda ketika kondisi kondisi normal biasanya Bang. Nah, saya pun juga membuat usaha itu di era-era COVID. Nah, saya merasakan sekali ternyata sulit ya pengusaha-pengusaha itu di masa pandemi sekarang ini. Dan sebelumnya pun saya bekerja di suatu perusahaan dan menganggap wah ini nasabah nggak ada uang, susah bayar gitu kan, misalkan seperti itu ya Bang. Tapi ternyata kondisi di lapangan seperti, dan saya merasakan kondisinya yang ternyata memang benar-benar di luar kondisi yang normal yang seperti biasanya. Ya mungkin dalam sehari kita biasanya bisa mendapatkan 200.000, 300.000 setiap harinya. Tetapi di era sekarang ini, di musim pandemi ini, omsetnya pun hampir menurun sekitar 50-80%, dan bahkan hanya mendapatkan 100.000, dan bahkan mendapatkan hasil itu cuman 50.000 pun sulit Bang gitu. Nah, itu yang saya alami ternyata menjadi seorang pengusaha itu sangat sulit sekali gitu. Ya mungkin untuk ya kita juga harus optimis ya kan, meskipun kondisi pandemi seperti ini, tetapi kita juga harus optimis jika usaha yang kita dirikan itu kedepannya pasti akan menghasilkan dan mungkin bisa lebih dan sesuai yang dijelaskan tadi di hadis ya kan. Berdagang itu merupakan jalan untuk mencapai kesuksesan. Bahkan 9 pintu 9 pintu itu adalah berdagang gitu, dari rezeki itu adalah berdagang. Nah, ya mungkin pasti kita ingin usaha kita ke depannya itu semakin berkembang. Nah, tapi dengan berkembangnya suatu usaha dan perusahaan kita atau usaha kita itu ingin maju, pasti ada perjuangan di situ, tidak langsung menjadi perusahaan atau menjadi usaha yang besar. Nah, mungkin gini Bang, Bang Ibu sendiri sekarang mempunyai usaha, dan mungkin gini Bang, apa ada rencana-rencana ke depannya sehingga usaha yang Bang Iput dirikan ini semakin berkembang dan mungkin bisa buka cabang di tempat lain Bang? Mungkin seperti itu. Mungkin ada rencana seperti itu. Ya mungkin pertanyaan terakhir dari saya pada malam hari ini Bang. Ya mungkin silahkan Bang Iput. Baik, terima kasih Bang Tommy. Ya. Saya menambahkan untuk suka dukanya tadi, ada yang tertinggal itu. Kalau yang sukanya itu pasti, kalau di saya kuliner, ketika ada orang yang beli makanan atau minuman saya, terus kemudian mereka puas gitu kan, mereka seneng, itu juga kebahagiaan yang luar biasa buat saya gitu kan. Dan sebaliknya lah, kalau mereka kecewa ya saya juga ikut kecewa, karena kalau mengecewakan mereka dan kalau untuk apa ini Bang,
Ya. Sebenarnya kan apa ya, 99% 100% ya orang di dunia ini yang menguasai ya 1%, hanya 1% orang itu aja, dan itu semuanya pengusaha, Bang. Ya, betul. Ini teori konspirasi akhir zaman gitu kan, yang menguasai 1% itu kan ya apa ya, bos-bos itu ya, bos-bos itu lah ya pokoknya ya kan, bukan tema di sini soalnya. Yang menguasai ya pedagang itu ya. Kalau misalnya di dalam suatu negara ya, misalnya ya, ada seorang presiden, maka presiden itu pun juga, kalau dulu saya pernah belajar ya, presiden itu juga ya menjadi kaki tangannya ini pedagang yang besar tadi, yang mungkin kelasnya internasional dan lain sebagainya. Kebijakannya mungkin ya legislatif lah yang bikin, tapi ada titipan-titipan inilah ya, titipan-titipan kebijakan lah dari kaum-kaum konglomerat yang mereka juga kaum pedagang gitu kan. Ya semata-mata kepentingannya ya untuk menambah, melancarkan usahanya itu. Terus kemudian untuk pertanyaan terakhir itu, insya Allah kedepannya adalah rencana untuk ini kan memang sebagai awal ya Bang Tommy. Kedepannya pengennya itu ya semacam buka cabang mungkin belum dulu lah ya Bang ya, tapi mungkin ada semacam program-program pesanan. Jadi nanti insya Allah untuk S3-nya ini saya pengen nyoba menawarkan ke hotel-hotel gitu. Dan untuk ke ini mungkin Bang Tommy kalau punya, dan juga untuk ke acara nikah juga bisa itu Bang Nat. Iya. Insya Allah ke situ, ke acara-acara ulang tahun apa nikah, nanti kan kita ada apa ya, langsung beli per apa ya, kita punya tremos yang besar, yang kecil, yang sedang gitu kan. Kalau besar nanti kapasitasnya berapa gelas, kita hargai berapa, kalau sedang sama kecil. Rencana itu sih ke depannya, sama mungkin pengennya bikin cabang, tapi cabang ini makanan-makanan ringan yang sudah terkenal lah di apa ya, franchise gitu ya Bang ya. Ya, ya. Awal ke depannya ke situ juga. Tantangannya ya nyari apa yang Bang, nyari pegawai yang jujur, yang amanah itu. Ya, betul. Karena ke depan ya insya Allah itu dulu lah Bang. Ya. Oke, terima kasih Bang. Mungkin ini ya yang nonton cuma satu, ini pasti satu ini ya dikasih kesempatan untuk bertanya ya paling ya nggak mau tanya. Ya mungkin sudah larut malam Bang, kan seharusnya hari ini ada 3 narasumber, dan mungkin Mas Tatang berhalangan dan Bung Wahyu juga ini apa, ada kendala teknis juga yang mungkin belum bisa ngisi menjadi narasumber pada malam hari ini. Dan mungkin kedepannya Bang kita bisa mengadakan diskusi masalah bisnis lagi, dan mungkin tidak lewat Instagram, mungkin bisa lewat lainnya Bang, kan soalnya hari ini merupakan ini ya acara percobaan gitu ya, memang cukup berhasil tapi hanya 1 narasumber gitu. Tapi kalau misalkan ya mungkin ada teknik cara sendiri bagaimana supaya menggunakan Instagram ini bisa kita live streaming banyak orang ya kan, banyak orang, tapi kita mungkin belum mempelajarinya gitu ya. Ya mohon maaf sama teman-teman peserta ya yang mungkin ya mau menyaksikan acara ini, tapi dengan adanya keterbatasan ya kita sangat
mohon maaf sekali gitu. Ya mungkin ini nanti saya juga belum tahu Bang, ini acaranya bisa ngerekam sendiri apa enggak seperti apa Zoom yang live di YouTube itu ya kan. Ya tapi enggak masalah, namanya kita berusaha ya kan. Namanya seorang pengusaha itu kan pasti ada spekulasinya ya Bang. Ya kita spekulasi aja ini, maka apa namanya Instagram ini seperti apa gitu ya. Tapi memang Instagram dibuat bukan untuk acara meeting ya, ya mungkin untuk apa namanya acara hiburan-hiburan lainnya ya, mungkin seperti itu Bang. Saya ucapkan terima kasih ya. Mungkin kita nanti juga ada acara lain ya pada hari Rabu ya, mungkin ini bisa menarik banyak perhatian penonton. Dan ya semoga malam hari ini diskusi kita, apa sharing-sharing kita, ngobrolnya itu bisa kerekam ya, malah bisa dilihat banyak orang gitu ya. Kita berdoa saja setelah acara ini apa bisa disimpan lah gitu, apa filenya, apa dokumen dari acara ini ya. Mungkin begitu Bang, dan saya ucapkan terima kasih kepada mungkin teman-teman yang masih menonton, apa menyaksikan pada malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bang Iput yang sudah menjadi narasumber pada malam hari ini. Dan semoga kita bisa berjumpa lain kali. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati apa para peserta semua, saya mohon maaf. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ya, sama-sama.